guys, welcome back to my channel atau selamat datang untuk kalian yang baru pertama kali ke channel ini. Hari ini aku akan langsung review produk yang terbaru dari Pixi, yaitu Pixi Stella Serum Foundation. Aku pakai shade yang yellow beige. Nah, kita akan langsung aja review dari kemasannya dulu pertama-tama. Masih sama dengan Pixi UV Whitening for Benefit series yang lainnya, masih dengan warna pink hitam. Di sini dia cukup jelas menginformasikan informasi apa saja, cara pakai, manfaat, dan klaimnya. Terus dia juga menginformasikan apa aja ingredientsnya. Sebenarnya ini lebih sedikit daripada foundation kebanyakan. Foundation kebanyakan itu biasanya 30 milian. Nah, makanya kalau aku bilang harganya ini jadi kayak take-nya mereka agar harganya tetap murah, tapi isinya lebih dikit. By the way, meskipun dikit, sebenarnya produknya ini dipakai sedikit aja udah cukup dempul buat aku. Gimana sih? Kita langsung aja masuk ke teksturnya. Pipetnya, nah sekarang akan aku tetesin one drop aja. Dia liquid banget tapi nggak runny, jadi kayak teksturnya unik gitu. Sekarang aku balurin. Ketika dibalurin, dia gampang banget ke blendnya, nggak susah, effortless banget, dan langsung merata. Kalau di tangan, dia kelihatannya nggak dewy ya, kelihatannya kayak matte-matte aja. Tapi ketika nyampe muka, kita langsung aja aplikasiin. Aku bakal pakai satu deep ring dulu, dua deh, satu di bagian atas. Sebenarnya ini kebanyakan sih, karena produknya ini super duper coverage. Setelah aku pakai beberapa kali. Kalian bisa lihat betapa coveragenya produk ini. Dan pasti di pikiran kalian ini warnanya keputihan, padahal sebenarnya enggak. This is just right colors for my shade. Jadi memang warnanya itu kalau kalian lihat di kulit aku tuh ngeblend sebenarnya. Tapi emang kelihatannya kuning banget karena dia tuh memang punya tekstur yang rada menurut aku dempul. Mengingatkan aku sama foundation untuk pengantin, saking dempulnya dia. Tapi ketika dirasain, memang sesuai dengan klaimnya. Di sini dia klaim yang ringan di kulit sehingga cocok digunakan setiap hari. Memang teksturnya tuh ringan banget. Kalian nggak ngerasa kalian pakai apapun. Dalam artian itu benar-benar seringan itu sampai kita kerasanya cuma kayak pakai sunscreen aja. By the way, produk ini juga punya SPF 50 dengan PA+++. Plusnya 3 kali ya guys. Dan diklaim dia tahan sampai 12 jam. Dan dia juga memang klaim kan punya efek brightening. So, di wajah aku kelihatannya wajah aku memang lebih cerah seketika. Dan warnanya tuh nggak aneh gitu loh, even kayak merata gitu antara wajah dan leher. Padahal aku belum pakai produknya di leher. Nah, sekarang kita lanjut aja pakai yang sebelah kiri. Kalian bisa lihat sebelah kiri aku tuh merahnya lebih banyak. Ini tuh mirip banget sama foundation yang ada di Thailand sama China. Typical foundation yang memang ngasih super duper coverage, ringan, bisa dipakai setiap hari dengan SPF tinggi. Jadi kayak bener-bener ngeblok di seluruh warna. Sayangnya dia bisa memblok meratakan warna kulit, tapi dia nggak bisa menyamarkan kemerahan maupun noda-noda yang ada di wajah. Jadi noda-nodanya ataupun kemerahan masih terlihat, ya kelihatan gitu loh. Kalau oke kulitnya beruntusan, dia tuh bener-bener kayak nge-coat doang. Jadi masih kelihatan jelas banget teksturnya. Jadi nggak ada blurring efeknya gitu. Hai guys, I'm back. Jadi aku udah make upan. Sekarang akan aku pakein powder, tapi di sini aku akan pakein satu sisi aja. Dan karena wajah aku yang lebih bertekstur sebelah sini, aku akan pakai powdernya sebelah sini aja. Powdernya ini nggak akan aku set gitu, bener-bener cuman kayak like that on my skin. Nah, aku mau liatin ke kalian, bener-bener kelihatan banget kan kalau sebelah sini tuh bener-bener wet look gitu. Bener-bener effortless kalau kalian mau buat wet look. Tapi consnya adalah dia sangat transfer ketika aku lagi ngangkat telepon. Jadi kalau aku ngangkat telepon, yang kali ngangkat telepon ini layarnya masih bersih ya. When I put this here, halo, dia tuh bener-bener bakal transfer kayak gini. Bener-bener kelihatan banget kalau ada yang transfer. Jadi, well, sebenarnya itu mulai cukup mengganggu buat aku. Karena kayak kotor gitu loh layarnya, jadi harus kayak dibersihin berkali-kali. Tapi cukup aman kalau kita setting dengan powder. Nah, kalau kalian suka hasil glowing yang wet, basah-basah gitu kulitnya, kalian bisa pakai ini tanpa di set. Sementara kalau kalian sukanya lebih natural
yang velvet finish, kalian bisa set pakai powdernya. Untuk powdernya sendiri aku pakai dari Pixi loose powder dengan seri yang sama. Nah, setelah aku akan balik lagi setelah beberapa jam. Nggak ngerti lagi lah mbakku tuh. Ini udah berkali-kali dibilang coba dibalikin lagi ya. Bingung aku tuh. Nah, ini 4 jam setelah pemakaian, kalian bisa lihat yang dipakein powder dia lebih aman dan gak geser dibandingkan yang nggak pakai powder. Di bagian hidung dan di bagian area fine lines aku udah mulai hilang. Sementara setelah 6 jam pemakaian, kalian bisa lihat produknya makin hilang dan bahkan makin parah karena aku habis sholat, dia bekas banget geser di bagian kening aku. Tuh bekas mukenanya kelihatan banget kan, jelas. Kayak gitu guys. Hey guys, I'm back dan ini kondisinya udah hampir 12 jam dari pemakaian aku yang pertama. Jadi Pixi ini ngeklaim dia bisa tahan sampai 12 jam. And as you can see, produknya sekarang udah hampir hilang keseluruhan, kayak sisa 5-10% aja di wajah aku. Nah, aku akan langsung aja ke final thought aku. Sebenarnya Pixi ini udah aku pakai yang ketiga. Awalnya mau buat first impression, tapi ternyata produk Pixi ini nggak gampang untuk di-review. Jadi sebenarnya ada 2 tipikal produk yang biasanya aku review. Yang gampang, langsung ketahuan dari sekali aku pakai. Ada juga yang ketika kita pakai berkali-kali, hasil akhirnya beda-beda. Salah satunya Pixi. Nah, kalian bisa lihat di sini sebelah sini aku pakai powder, yang sebelah sini nggak aku pakai powder. Bedanya kalau aku pakai powder meskipun cuma dikit, hasilnya jadi kayak patchy banget. Terus jadi kayak hilangnya tuh secara kasar, dia tuh kayak apa ya, bercak-bercak gitu di wajah. Sementara kalau yang nggak aku pakein powder, dia hilangnya jadi lebih halus, tapi dia tuh kayak nyangkut di pori-pori. Pas kita wudhu sih nggak transfer, tapi dia tuh gampang banget kegeser. Nah, aku kasih nilainya langsung 6,5. Jadi sebenarnya produknya ini bagus banget konsepnya. Yang pertama dari pemilihan warnanya, mereka berani banget ngeluarin 5 shade dan shade paling gelapnya lumayan cukup gelap menurut aku. Yang kedua yang aku suka adalah mereka pakai serum foundation. Yang ketiga dia terkandung sunscreen, dan yang keempat dia sudah punya dry coverage yang tinggi. Yang aku nggak suka pertama, karena foundationnya ini yang aku bilang tadi susah banget untuk dipakai, dalam artian kalau dipakein powder dikit salah, dipakein nggak powder dikit ya gampang banget geser. Dan meskipun udah di setting powder pun dia tetap geser. Jadi kayak gimana ya, produknya ada susah ya untuk dipakai. Terus yang kedua yang aku kurang suka dari produk ini adalah dia tuh gampang banget transfer, dalam artian kalau kita telepon, even udah di setting pun tetap aja dia akan transfer kemana-mana. Dan even ke masker aku pakai produk-produk kayak cushion atau kadang-kadang aku pakai foundationnya Maybelline, dia nggak transfer yang kayak gitu. Dan menurut aku lebih normal, dia tuh gampang banget transfer, aku kurang suka. Yang aku nggak suka adalah karena dia bisa ngasih coverage untuk meratakan warna kulit, tapi kok untuk tekstur-tekstur di wajah maupun warnanya masih kelihatan, jadi kayak nanggung banget. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari aku, kalau kalian pengen nyobain ini, kalau kalian punya wajah yang gak bermasalah, terus kalian gak masalah juga dengan reapply produk, kalian mungkin bisa cobain ini. Karena memang SPF-nya tinggi dan bisa kalian reapply sesuai dengan kebutuhan. Tapi ingat ya, kalau mau reapply, jangan lupa wajahnya harus dalam kondisi bersih. Nah, tapi kalau misalkan kalian kayak aku, wajahnya banyak masalah, terus juga banyak beruntusan dan kemerahan di wajah, Pixi ini bisa banget untuk mencerahkan wajah, tapi nggak bisa dipakai lebih dari 6 jam. Menurut aku performanya udah mulai jelek ketika di atas 4 jam. Jadi klaimnya dia 12 jam menurut aku nggak valid. Well, ya, di aku setidaknya. Tapi nggak tahu kalau kalian punya pendapat dan opini berbeda. Kalau kalian merasa punya kritik dan masukan, langsung aja komen di video ini. And see you guys next video.